Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama channel Kisah Misteri, channel yang berisi tentang cerita misteri, fakta mengerikan dan cerita-cerita mistis lainnya. Sebelum berlanjut, alangkah baiknya sahabat klik tombol subscribe, like, dan komen, agar selalu mendengar cerita-cerita misteri dari channel ini. Terima kasih. Salam misteri. Kembali ke video bagian yang kedua, sedikit ulasan tentang pocong si hantu khas Indonesia, sedikit penjelasan dengan penampakan pocong di Jambi yang heboh dahulu tepatnya 1 November 2012. Setan yang satu ini adalah setan yang paling terkenal di Indonesia. Hantu ini juga punya pacar yang namanya kuntilanak. Misteri pocong bisa jadi merupakan setan khas Indonesia yang tidak akan kita jumpai dimanapun selain di Indonesia. Jika kita pikirkan secara logis maka akan kita dapati bahwa banyak sekali negara-negara Islam di luaran sana seperti Aljazair, Mesir, Pakistan, India, Bangladesh, Irak, Maroko, Arab, Turki, Nigeria, dan lain-lain, yang memiliki tradisi pemakaman dengan menggunakan kain kafan tetapi tidak terdapat pocong di sana. Bahkan adat Yahudi dan Nasrani pun dahulu menggunakan kain kafan. Mari kita perhatikan ayat Alkitab Bible Perjanjian Baru di bawah ini dengan seksama. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi terdahulu bila menguburkan mayat. Yohanes pukul 19:40. Di sana kita dapati bahwa Yesus dikafani, serta orang-orang Yahudi terdahulu pun dikafani. Tetapi, tidak kita pernah mendengar bahwa pada zaman itu terdapat pocong, bukan? Misteri pocong itu hanya muncul dari paradigma masyarakat yang skeptis alias masih percaya dengan hal-hal mistis dan tidak logis. Seperti yang orang-orang gambarkan dalam bayangan sesosok jenazah yang berbalut kain putih, seperti permen, lantas loncat-loncat meneror warga kampung. Banyak cerita di balik kemunculan setan pocong ini, misalnya ada orang mati dan sudah dikafani lalu lupa membuka tali pocong yang mengikat kepala jenazah itu sehingga mayatnya gentayangan meminta dibukakan tali pocongnya. Sehingga warga akhirnya menjadi resah dan timbullah kesyirikan. Padahal hukum melepas tali kafan itu tidak wajib, hanya saja pendapat yang lebih baik yang saya ambil adalah dengan melepasnya. Namun adapun pendapat seperti pernyataan Syekh Hamd bin Abdul Aziz yaitu tidak ada satupun yang ku ketahui tentang masalah ini. Kesimpulan yang tepat dalam masalah ini adalah adanya kelonggaran dalam masalah ini. Jika tali kafan dilepas sehingga wajah mayit tersingkap, hukumnya tidak mengapa. Sebaliknya jika dibiarkan begitu saja hukumnya juga tidak mengapa. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak sunnah membuka sebagian wajah, kecuali bagi seorang laki-laki yang gugur dalam jihad fisabilillah dan laki-laki yang meninggal ketika sedang muhrim maka wajah dan kepalanya tidak ditutupi. Adapun pendapat yang menyatakan sunnah dengan berlandaskan dalil dari Makil bin Yasar, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan jenazah Nuaim bin Mas'ud di dalam kubur, beliau melepas ikatannya dengan mulutnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Utsman bin Maz'un sementara ia telah meninggal hingga aku melihat air mata beliau mengalir. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Juga pendapat Syekh bin Baz adalah bahwa melepas ikatan mayit dalam kubur lebih afdol, sebagaimana hal ini dikerjakan para sahabat. Abu Daud berkata, saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang mengurai ikatan kafan di dalam kubur, maka Imam Ahmad menjawab,
Ya, dan berkata putra Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, saudaraku meninggal ketika masih kecil, ketika mayatnya diletakkan di dalam kubur, dan ketika itu bapakku berdiri di pinggiran kubur berkata kepadaku, wahai Abdullah, lepaskanlah ikatannya, maka aku pun melepaskan ikatan kafannya. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang melepas ikatan pada kain kafan dalam kubur, beliau menjawab, dalam melepas ikatan terdapat atsar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, jika kalian memasukkan mayit dalam kubur lepaskanlah ikatannya. Tetapi mengenai mitos yang kebanyakan orang Indonesia yang awan kurang ilmu pengetahuan, sampai berkata bahwa mayit yang tidak dilepas ikatan kafannya ketika dikubur maka akan menjadi pocong, lalu si pocong akan berusaha memberitahu keluarganya agar menggali kembali kuburnya dan melepaskan tali ikatan kafannya, adalah pernyataan yang sangat bodoh, batil, dan jauh dari kebenaran. Maka dari itu jika ada yang melepas ikatan kafan mayit dengan berkeyakinan agar saudaranya yang sudah meninggal tidak gentayangan dan menjadi pocong adalah suatu perbuatan yang syirik, bidah, munkar, dan amat buruk. Agama Islam adalah agama yang logis, bukan agama untuk orang-orang musyrik yang takut kepada jin dan berlindung pada dukun atau kepercayaan atau ritual orang-orang kampung. Apalagi kitab sucimu. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 175. Sedih sekali, tepatnya tadi malam tanggal 1 November 2012 ibunda saya tercinta bercerita bahwa ada kehebohan pocong di kota Jambi lantaran si mayit tidak dilepas kain kafannya. Isu menyebar bahwa si mayit, seorang wanita bernama Leginah, tidak dikebumikan secara layak oleh keluarganya. Menyebar isu bahwa suaminya beraliran anehlah, mayitnya tidak disolatkanlah, tali kafannya tidak dibuka, tidak dimandikan, dan lain sebagainya. Ali, pemuda lain pun memperkuat keterangan Ilham. Sudah 2 minggu ini pertokoan di sekitar asrama polisi atau Fik sepi. Jam 9 sudah pada tutup, biasanya jam pukul 2 malam masih ramai, kata Ali Herman, lelaki paruh baya, yang bertugas menggali kubur almarhum, mengakui, saat prosesi pemakaman, tali pocong pada kain kafan tidak dilepas. Waktu itu saya sadar tali pocong tidak dibuka, tapi pihak keluarga tak membolehkan, kata Herman. Parahnya, warga pun menuntut makam Leginah untuk dibongkar lagi. Namun isu itu dibantah oleh suami almarhumah, Sutrisno. Menurut Sutrisno, istrinya telah dimandikan oleh beberapa orang keluarga terdekat, yakni adik-adik almarhumah dan anaknya. Memang tak disalatkan di masjid, tapi di rumah. Karena perempuan memang dianjurkan untuk salat dan disalatkan di rumah, bukan di masjid, ujar Sutrisno. Kamis, 1 November 2012. Ia juga memastikan jenazah dimakamkan sesuai dengan aturan agama. Dikatakan Sutrisno, tidak benar isu yang berhembus jika tali pocong jenazah istrinya tidak dilepas. Sutrisno mengatakan ia sendiri yang melepas tali pocong yang belakangan menjadi isu yang menghangat tersebut. Kami bertiga yang masuk ke dalam kubur waktu pemakaman. Saya di bagian kepala, saya sendiri yang buka tali pocongnya, ujar Sutrisno. Terkait hal ini, Kapolresta Jambi Kombes Pol Drs Syamsuddin Lubis mengatakan akan mengusutnya. Ditemui di TPU, ia mengatakan polisi akan mencari penyebar isu pocong yang dikait-kaitkan dengan almarhumah Leginah, 30, ini. Kita akan cari penyebar isunya. Harus diajari bahwa tidak dibenarkan menyebarkan isu menyesatkan seperti itu, ujar Syamsuddin. Sumber, Tribun Jambi, Kompas Jambi. Dari yang saya tangkap, yang tersebar bukan isu semata, melainkan fitnah yang sangat tidak mengenakan keluarga si almarhumah. Jadilah manusia yang berpikir logis, alhamdulillah. Seumur hidup saya belum pernah melihat pocong,
Mungkin jika saya bertemu dengan pocong apapun itu, dengan seizin Allah akan saya ludahi wajahnya. Karena setan adalah musuh yang nyata bagi saya. Ingat, setan berjanji untuk menebar fitnah. Dan faktanya benar, dengan penyerupaan bentuknya seperti bentuk-bentuk yang ditakuti orang, akhirnya manusia saling fitnah satu sama lain. Terlebih lagi di Indonesia, yang mana kita tahu negara kita tercinta ini memiliki koleksi setan yang tidak sedikit. Pocong, genderuwo, kuntilanak, suster ngesot, suster keramas, nenek gayung. Terima kasih sudah menonton, nantikan video berikutnya di channel ini ya guys. Salam misteri.